Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu aplikasi dari mata kuliah mekanika fluida ya, yaitu mesin-mesin fluida. Salah satunya yaitu turbin air ya. Seperti kita ketahui ya, turbin merupakan mesin fluida yang merubah energi fluida menjadi energi kinetik ya. Energi kinetik terus diubah menjadi energi listrik ya, melalui generator ya. Nah, salah satu jenis turbin yang akan kita bahas kali ini yaitu turbin air ya. Turbin air bekerja dengan merubah energi fluida air melalui elevasi atau energi potensial menjadi energi kinetik ya. Ada bermacam-macam jenis turbin air ya, mungkin berdasarkan arah aliran air yang menumbuk ke sudut-sudut turbin ya, seperti turbin air Pelton, turbin air Prancis, turbin air Kaplan dan sebagainya ya. Nah, kali ini kita akan bahas khusus untuk turbin Pelton ya. Nah, turbin Pelton ini termasuk jenis turbin aksi ya, yang arahnya radial atau tegak lurus poros turbin ya, dengan menggunakan pipa pancar ya, untuk merubah energi potensial menjadi energi kinetik ya. Sudut-sudut dari turbin berupa mangkok ya, dengan kapasitas air yang dapat diubah dengan jalan mengatur valve atau pipa pemancarnya ya. Ini bagian-bagian utama dari turbin Pelton. Yang pertama itu ada pipa nozzle ini ya. Di sini ada dua pipa nozzle ya. Terus yang kedua ada runner. Runner ini terletak di poros sudut-sudutnya ya. Dia akan bergerak berputar karena sudut-sudut yang tertumbuk oleh air ya. Terus yang ketiga ada penutup, kotak penutup ya, untuk mengamankan runner ini ya, dan nozzle ya. Terus yang keempat ada deflektor ya, untuk mengarahkan suatu aliran ke arah yang lain. Ini deflektornya. Yang kelima ada alat pengatur kecepatan aliran air atau valve. Di sini biasanya ya. Nah, ini untuk mendapatkan head efektif sebesar mungkin atau energi potensial sebesar mungkin, turbin harus ditempatkan serendah mungkin ya, dari arah datangnya air ya. Nah, keunggulan turbin Pelton dibanding turbin lain yaitu yang pertama, pengaturan kecepatan aliran air yang lebih baik karena sudutnya berbentuk mangkok, jadi mudah untuk menangkap air ya. Terus konstruksinya sederhana ya, lebih sederhana. Ini komponen utama dari turbin Pelton. Ini ada rumah turbin atau kartu pemutupnya ya. Rumah turbin ini berfungsi sebagai kedudukan roda jalan dan penahan air yang keluar dari sudut-sudut turbin ya. Agar runner ini tidak terendam, rumah turbin harus cukup tinggi dan ukuran harus lebih besar dari roda turbin. Ada space atau clearance antara rumah turbin sama sudut-sudut turbin ya. Terus yang kedua ada nozzle ya. Nozzle adalah sebuah peralatan untuk mengubah energi potensial air menjadi energi kinetis dengan mengekspansikan air ya, dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah dalam sebuah turbin ya. Ini nozzle ya. Terus yang keempat ada sudut-sudut turbin atau blade ya. Sudut ini dipasang melingkari permukaan roda turbin ya. Nah, oleh karena itu sudut
tersebut bergerak bersama-sama dengan roda turbin. Terus yang keempat ada poros ya, bagian yang berputar dan biasanya bertampang bulat ya. Poros turbin ini menggunakan transmisi yang berfungsi untuk memindahkan daya roda turbin ke beban yang lain ya, misalkan bebannya itu untuk menggerakkan generator listrik atau yang lainnya ya. Ini sudut turbin, ini piringan runner, terus ini poros turbin, terus ini ada baut pengunci, sudut-sudutnya yang berbentuk mangkok tadi itu ya. Kelebihan dan kekurangan turbin peleton ya. Adapun kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama itu konstruksi yang sederhana, karena bahan dan alat yang diperlukan mudah untuk didapatkan ya. Terus yang kedua, pengaturan kecepatan aliran tadi ya, karena memakai pengatur kecepatan air dengan bukaan valve ya. Terus untuk kekurangannya memerlukan investasi dana yang lebih besar ya. Ini prinsip-prinsip dari turbin peleton ya. Turbin peleton itu turbin jenis impuls ya, yang prinsip kerjanya mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Karena sudut-sudut pada roda turbin berputar, maka poros juga berputar, akhirnya menggerakkan poros generator sehingga bisa menghasilkan listrik ya. Pada turbin peleton, puntiran terjadi akibat pembelokan pancaran pada air dan pada mangkok di daerah runner ya. Di dalam nozzle tekanan air diubah menjadi kecepatan. Mangkok runner dibuat sedemikian rupa membuat aliran jet yang keluar membelah menjadi dua aliran membalik 180 derajat ya. Dengan pembalikan ini, hampir keseluruhan energi kinetis diubah menjadi gaya impuls di diameter luar sudut-sudut runner ya. Karena simetris alirannya, maka tidak terjadi gaya aksial lagi. Kondisi aliran di dalam turbin peleton sama seperti mesin-mesin fluida yang lain yang memakai fluida yang inkompresibel atau tak mampu memampat, pasti akan membuat perbedaan aliran berdasarkan kecepatan aliran itu sendiri ya. Dalam turbin peleton ada dua jenis aliran, yaitu aliran yang pertama aliran laminar ya, yang bergerak pada arah yang sama. Laminar itu di sini bagian yang berlangsung sepanjang dinding tidak mengalir, dan bagian terletak lebih ke tengah mengalir lebih cepat karena nggak ada gesekan ya yang di bagian tengah. Sedangkan yang di bagian pinggir tidak ikut, kecepatannya tidak sebesar yang di tengah. Ini aja gambaran dari sebuah aliran laminar. Alirannya beraturan ya. Terus yang kedua ada aliran turbulen ya. Nah, ketika aliran itu bertambah cepat, maka partikel bergerak secara acak dan tidak stabil ya, dengan kecepatan yang saling berfluktuasi ya. Terjadilah saling interaksi antar aliran. Nah, akibat dari hal tersebut, garis alir antar partikel fluida saling berpotongan, jadi acak seperti ini ya. Terus berikutnya karakteristik atau parameter yang diukur dalam perencanaan turbin peleton ya. Nah, di sini ada parameter-parameter yang diukur ya. Yang utama itu head ya. Head itu perbedaan elevasi kalau di atau perbedaan tinggi tekan ya, energi tinggi tekan ya. Terus yang kedua ada debit aliran, kapasitas aliran. Terus yang ketiga ada putaran
turbin yang dihasilkan ya. Ini ada persamaan untuk menghitung head drop turbin ya. Persamanya seperti ini, P1 dikurangi P2 dibagi gamma. P1 itu tekanan sebelum masuk turbin ya, terus P2 tekanan setelah keluar dari turbin ya. Pada kasus ini untuk P2 keluar dari turbin kita asumsikan sama dengan tekanan udara luar atau 1 atm. 1 atm sama dengan 10.322 kg per meter kuadrat ya. Terus dibagi dengan gamma. Gamma itu berat jenis dari fluida. Gamma diperoleh dari massa jenis air dikalikan percepatan gravitasi ya. Nah, kita ketahui kalau massa jenis air kita asumsikan air biasa dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik ya. Terus parameter yang kedua, debit aliran yang dari fluida mengalir itu tadi ya, kapasitas aliran air yang masuk ke dalam turbin ya. Satuannya kubik per hour atau per jam ya. Terus yang ketiga torsi ya. Torsi ini didapatkan dari alat ukur Prony-Break ya. Nah, Prony-Break T sama dengan F kali L. F itu gaya yang dihasilkan dari pengukuran di Prony-Break ya. Sedangkan L itu panjang lengan dari Prony-Break-nya ya. Sehingga untuk F sama dengan M kali G, massa dikalikan kecepatan gravitasi ya. Terus dikalikan panjang lengan dari Prony-Break itu sendiri ya. Terus yang keempat ada brake horsepower ya. Nah, ini daya yang dihasilkan sudu turbin ya, setelah ditumbuk oleh fluida yang mengalir tadi ya, sehingga menghasilkan daya turbin ya. Nah, samanya seperti ini, BAP sama dengan 2pi NT dibagi 60 ya. N itu putaran runner atau poros dari sudu turbin, T itu torsi yang dihasilkan atau yang diukur dengan Prony-Break ya, atau torsimeter atau dinamometer ya. Terus yang kelima ada water horsepower ya, daya indikasi yang diberikan oleh fluida pada persamaan dari water horsepower seperti ini ya. Gamma dikalikan Q dikalikan H. Gamma itu berat jenis dari fluidanya, terus Q itu debit atau kapasitas fluidanya, kapasitas aliran fluida. H itu head teoritis atau energi tinggi tekan atau energi potensial dari aliran fluida ya. Terus dibagi dengan 3600 ya. Terus yang berikutnya ini ada efisiensi turbin. Nah, efisiensi turbin itu perbandingan antara brake horsepower dibagi dengan water horsepower dikalikan 100% ya. Nah, seperti kita ketahui efisiensi itu sama dengan apa yang kau hasilkan dibagi dengan apa yang kau berikan ya. Kalau yang kau hasilkan brake horsepower dibagi dengan apa yang kau berikan, dikalikan 100% ya. Sini ada contoh soal ya. Sebuah turbin Pelton dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, tekanan air masuk turbin 8 kg per cm persegi. Debit air masuk turbin 27 meter kubik per hour atau per jam.
torsi yang dihasilkan 7,8 Nm. Sedangkan putaran turbin 200 rpm. Itulah efisiensi turbin per ton di bawah ini ya. Nah, pertama-tama kita samakan dulu satuannya. Nah, kita ketahui kalau P1 8,5 kg per cm persegi. Ini ukuran untuk alat ukur pressure gauge ya. Biasanya ukurannya kilogram per cm persegi. Kita jadikan kilogram per meter persegi. Jadi 85.000 kg per meter persegi. Terus untuk P2 sama dengan 1 atmosfer ya. Jadi sama dengan 10.322 kg meter persegi. Untuk N putaran 200 rpm. Terus untuk debit 27 kubik per hour atau per jam. Sedangkan T 7,8 Nm. Untuk tiga satuan ini sudah sama ya. Perlu kita ketahui kenapa kita mengasumsikan enggak menghitung kerugian minor maupun mayor ya. Kalau kita merencanakan mesin-mesin fluida, biasanya kan kita menghitung kerugian mayor, kerugian minor ya. Kalau kerugian mayor itu disebabkan oleh kekasaran pipa, dinding pipa. Nah, dihitung berdasarkan diagram Modi dan aliran Reynolds-nya tadi ya. Nanti dihitung kerugiannya berapa. Sedangkan untuk kerugian minor dihitung dari banyaknya percabangan atau pengecilan diameter atau valve atau klep dan sebagainya ya. Dihitung berdasarkan angka Reynolds aliran juga ya. Nah, kalau di sini kita asumsikan kerugian itu enggak ada karena kita langsung mengukur tekanan dari hilir pipa. Jadi enggak mengukur pipa yang mengalir dari misalkan sumber aliran di pegunungan yang mungkin pipanya berbelok-belok atau kasar. Kita enggak itu karena di sini udah dipasang pressure gauge untuk mengukur tekanan sebelum masuk turbin ya. Jadi kerugian sudah termasuk dari ukuran tekanan yang masuk turbin ya. Oke, lanjut ke perhitungan. Kita hitung dulu head ya, energi potensial elevasi ketinggian ya. P1 min P2 dibagi dengan berat jenis ya. 85.000 dikurangi 10.332 dibagi 9,8 kali 1000 sama dengan 7,62 meter ya. Jadi head drop air 7,62 meter ya. Terus kita langsung masuk ke brake horsepower. Nah, brake horsepower 2pi NT dibagi 60. Kita tinggal masukkan N-nya 200, torsinya 7,8 dibagi 60. Sehingga didapatkan BHP-nya atau daya poros 163,36 watt. Begitu juga untuk water horsepower. Gamma kali Q kali H. Berat jenis dikalikan kapasitas air atau debit dikalikan head dibagi dengan 3600 ya, ini jadikan detik nih ya. Maka dihasilkan untuk BHP 560 watt ya. Sini kan gamma 9,8 kali 1000 kali debitnya 27 kubik per hour dikalikan head 7,62 dibagi 3600 didapatkan 560 watt ya. Nah, akhirnya kita bisa menghitung efisiensi dari turbin per ton yang kita desain ini ya. Efisiensi sama dengan brake horsepower dibagi dengan
water horsepower ya dikalikan 100% ya. Jadi 163,36 dibagi dengan 560 kalikan 100%, sehingga didapatkan efisiensinya 29,17% ya, sangat kecil sekali ya. Nah, kalau ukurannya kecil seperti ini, kemungkinan kita harus meneliti kerugian-kerugian sebelum aliran masuk ke alat ukur tadi ya. Nah, alat ukurnya kan di sini. Jadi kita harus menelusuri kok kenapa kok efisiensinya kecil di sini. Ya. Apakah ada kerugian lain diantaranya kekasaran, pipa atau belokan-belokan atau penyempitan diameter segala macamnya. Ya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.